Hai semua, hari ini saya mau membuat jamur crispy. Buat kalian yang penasaran untuk cara pembuatan jamur crispy ini, ikuti terus video ini sampai habis supaya kalian bisa mendapatkan hasil yang crispy dan keriting sempurna. Langkah pertama, siapkan jamur tiram. Di sini saya menggunakan sekitar 10 tangkai jamur tiram seperti ini. Ukurannya juga bervariasi, ada yang besar dan juga kecil. Untuk yang ukuran sedang, di sini saya suwir-suwir menjadi 3 bagian. Dan untuk ukuran jamur yang lebih besar, di sini saya suwir-suwir menjadi 4 bagian. Nah, untuk ukuran yang lebih kecil, di sini saya suwir menjadi 2 bagian saja. Nah, ini sudah selesai. Langkah selanjutnya, cuci jamur sampai benar-benar bersih. Setelah jamur sudah dicuci bersih, pastikan kadar airnya ini sudah benar-benar berkurang ya. Tambahkan sejumput garam. Kemudian aduk perlahan sampai garamnya ini tercampur dengan baik ya. Kemudian jamurnya ini disisihkan sebentar. Langkah selanjutnya, siapkan bahan untuk penepungan yaitu 30 sendok makan tepung terigu. Ini setara dengan 300 gram. Masukkan ke dalam wadah yang berukuran besar supaya nanti mudah saat proses penepungan. Tambahkan juga setengah sendok makan kaldu bubuk atau setara dengan setengah bungkus yang kemasan saset. Setengah sendok teh garam. Jika kalian suka asin, ini boleh ditambahkan. Seperempat sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh baking soda. Baking soda ini berfungsi sebagai perenyah. Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Sebelum melakukan proses penepungan, panaskan minyak di atas api sedang cenderung kecil. Sambil menunggu minyaknya panas, ini kita bisa lanjut ke proses penepungan. Ambil sekitar 3-4 sendok makan tepung yang tadi sudah dibumbui. Tambahkan air sedikit demi sedikit. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Karena ini adonannya kurang encer, jadi di sini saya tambahkan lagi sedikit air. Aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, untuk teksturnya seperti ini ya, tetap encer, jangan terlalu kental. Masukkan semua jamur ke dalam adonan basah. Kemudian aduk perlahan sampai tercampur rata. Untuk mengaduknya, ini pelan-pelan saja ya, supaya jamurnya nanti tidak hancur. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini bisa lanjut ke proses penepungan. Kemudian masukkan jamur satu persatu ke dalam tepung kering. Ini dilakukan supaya nanti airnya tidak ikut terbawa saat proses penepungan. Sebelum melakukan proses penepungan, cuci tangan dulu sampai bersih. Lakukan teknik penepungan seperti ini ya. Ambil jamur menggunakan 2 tangan dari arah bawah ke atas. Kemudian pisahkan jamur satu persatu supaya nanti jamurnya tidak menempel satu sama lain. Kemudian lakukan teknik putar seperti ini. Jadi jamurnya ini kita satukan menggunakan 2 tangan, kemudian putar ke arah depan kita. Untuk jamurnya ini agak sedikit ditekan ya, tapi tidak terlalu keras. Lakukan berulang-ulang seperti ini sampai mendapatkan hasil yang keriting. Untuk waktu yang digunakan saat proses penepungan jamur ini, saya memerlukan waktu sekitar 1,5 menit sampai mendapatkan hasil yang keriting seperti ini. Ini sudah cukup ya. Jadi ini siap untuk digoreng. Sebelum menggoreng, pastikan minyaknya ini sudah benar-benar panas. Kipaskan jamur satu persatu supaya nanti tepungnya tidak terlalu banyak yang ikut tergoreng. Ini akan sangat mengurangi endapan tepung yang berada di dasar minyak goreng.
Pastikan saat menggoreng ini jamurnya harus benar-benar terendam minyak ya, supaya nanti hasilnya tidak bantat. Tunggu sampai warna jamurnya ini kuning keemasan. Untuk mengaduknya ini cukup sesekali saja. Nah, ini warnanya sudah berubah menjadi kuning keemasan, dan untuk minyaknya juga terlihat sudah tenang ya. Gelembung-gelembungnya ini sudah berkurang. Itu artinya jamur di dalamnya sudah matang dan kadar airnya sudah benar-benar berkurang. Pastikan warnanya sudah kuning keemasan seperti ini. Jika warnanya masih kuning pucat, saya sarankan untuk tidak mengangkatnya dulu. Ini bertujuan supaya nanti jamurnya awet crispy dan tidak lembek. Kemudian angkat. Dan tiriskan supaya kadar minyaknya ini berkurang. Kemudian goreng kembali jamurnya sampai habis. Di sini saya menggorengnya menjadi 2 kali proses penggorengan. Jika kalian menggunakan wajan yang lebih besar pada saat proses penggorengan, kalian bisa menggorengnya sekaligus menjadi 1 kali proses penggorengan. Ini akan sangat menghemat waktu. Untuk hasilnya ini sangat renyah dan hasilnya juga lumayan banyak. Ini sangat cocok untuk ngemil bersama keluarga, atau kalian juga bisa menjadikannya untuk video jualan. Kalian juga bisa menyantapnya dengan saus kesukaan kalian, atau kalian bisa menaburkan bumbu instan seperti bumbu tabur balado atau bumbu tabur lainnya. Jadi sesuaikan dengan selera kalian masing-masing ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan resep menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.